Nah tuh ya, bisa terlihat untuk masterpiece-nya ini ikut berputar dia. Nah, kadang ikut putar, kadang tidak, friend. Bisa terlihat di sini. Nih ya, tuh. Ini dalam posisi AC off ini, friend. Oke, friend. Jadi itu untuk bagian masterpiece-nya sudah kita titik ya dengan menggunakan tip X. Oke friend, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam otomotif. Oke, pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas seputar permasalahan di bagian kompresor AC ya, terutama di bagian cloudnya. Jadi kemarin itu saya sedang melakukan perjalanan dan di perjalanan itu saya mengalami trouble, friend. Jadi di saat saya melakukan perjalanan itu untuk bagian ini, bagian puli ini berbunyi gemuruh ya, friend ya. Bergemuruh itu seperti apa ya? Seperti berdesut ya. Jadi bukan karena fanbelnya yang selip, ini fanbelnya, bukan karena fanbelnya selip, akan tetapi ini menimbulkan suara bergemuruh di bagian cloudnya, di bagian dalamnya ini, friend. Jadi mau nggak mau daripada saya beresiko di perjalanan, jadi untuk antisipasinya, friend, bisa friend lepas saja untuk bagian ini fanbelnya ya. Dikarenakan bila mana itu berbunyi bergemuruh di bagian cloud ini tidak segera diantisipasi, takutnya itu di dalam perjalanan itu nanti cloudnya ini akan bermasalah ya, friend ya. Yang pertama itu ini kan karena bergemuruh menimbulkan gesekan, itu pastinya akan menghasilkan panas ya, friend ya. Jadi bila mana panas itu dibiarkan saja di bagian puli ini, nanti lama kelamaan akan membuat bagian magnet di dalam cloud ini akan cepat meleleh. Dan untuk resiko yang keduanya, bila mana bagian puli itu panas ya, ini nanti panbelnya cepat putus karena terkena panas. Jadi dia putus akan menghantam bagian panbel yang lainnya. Jadi ini adalah mobil Mitsubishi Kuda diesel ya, friend ya. Jadi seperti itu, friend, untuk antisipasinya bila mana friend melakukan perjalanan dan untuk bagian puli cloud ini berbunyi bergemuruh dan menimbulkan panas, sebaiknya cepat-cepat dilepas saja untuk bagian panbelnya ya, agar di perjalanan friend bisa selamat sampai tujuan. Bila mana ini trouble nanti kalau nggak diantisipasi dilepas nanti bisa ngerembet kemana-mana ya. Sebelum saya bahas lebih lanjut ya, friend ya, untuk penyebabnya dan juga cara mengatasinya, di sini friend perlu mengetahui untuk beberapa komponen di bagian cloud AC ini, friend. Di cloud kompresor AC ini. Yang pertama itu ini adalah bagian puli. Ini adalah pulinya ya. Dan di dalam puli ini ada kelaharnya. Oke, di dalam puli ini ada kelaharnya. Dan untuk yang selanjutnya itu, untuk komponen yang selanjutnya di sini ada masterpiece. Masterpiece ini adalah penggerak untuk menyalurkan gerakan putaran puli ini ke bagian kompresor AC. Jadi ini adalah bagian masterpiece-nya. Dan untuk menggerakkan masterpiece ini diperlukan sebuah magnet, yaitu magnet cloud di dalam sini, friend. Di belakang dari bagian puli ini. Nah ini ya, friend ya. Ini adalah masterpiece, ini langsung nyambung ke bagian kompresor AC ini untuk memutar. Jadi bila mana ini AC sedang off, jadi ini tidak ikut berputar ya, friend ya. Jadi ini yang muter cuman pulinya doang. Nah ini di saat posisi off, tidak menghidupkan AC. Dan bila mana sedang menghidupkan AC, jadi ini gerakan putaran puli ini akan disalurkan ke bagian masterpiece. Jadi untuk cara menyalurkannya itu di dalam sini ada magnet. Magnet itu akan dialiri arus listrik dan akan mengikat bagian cloud ini. Jadi dia akan gerak bersama, friend. Antara puli dan juga masterpiece ini akan gerak bersama. Dan bila mana tegangan dari cloud magnetnya diputus, jadi nanti dia pulinya cuman gerak bebas seperti ini, friend. Oke, bisa dipahami sekarang sampai di sini ya. Bila mana tidak paham, silahkan friend tanyakan di kolom komentar. Mudah-mudahan bisa saya jawab di kesempatan waktu yang saya punya. Oke, jadi maka dari itu jangan lupa like, komen, dan subscribe agar saya lebih semangat untuk berbagi ilmu yang bermanfaat tentang seputar otomotif, khususnya mobil Mitsubishi Kuda diesel. Jadi ini untuk mobil itu bermacam-macam ya. Untuk mobil apa saja, untuk bagian cloud ini cara kerjanya pun sama, friend.
Oke, lanjut kita bahas untuk penyebabnya, faktor penyebabnya untuk bagian puli ini bergemuruh dan mengeluarkan panas. Itu diakibatkan yang pertama ya, untuk penyebabnya bisa dikarenakan untuk bearingnya itu sudah oblak alias sudah rusak ya. Akan tetapi di sini saya gerak-gerakan untuk bagian bearingnya itu masih bagus, friend. Nah, di sini masih bagus ya. Belum oblak dan ini masih oke punya ini, friend. Oke, ini masih bagus dan tidak ada kendala lain-lainnya ya. Jadi ini masih layak digunakan. Dan untuk faktor penyebab selanjutnya itu bisa dikarenakan oleh kotoran yang ada di dalam bagian cloth magnet AC ini, friend. Di bagian dalam ini kotor, friend. Jadi ini saya lap dengan menggunakan tangan ya. Nah, ini ya. Oke, bisa terlihat tangan saya ini hitam sekali. Ini tanda-tanda untuk bagian cloth magnet AC ini sudah kotor sekali. Jadi yang menimbulkan suara bergemuruh itu dikarenakan bagian magnet dan puli itu untuk jaraknya itu ke ini ya, ketutup oleh bagian kotoran, maka dari itu dia akan berdesut. Dia akan apa namanya akan seret di saat RPM tinggi maupun RPM rendah. Jadi ini putarannya kurang lancar ini ya, friend ya. Jadi ini faktor penyebabnya ialah kotoran, friend. Kotoran yang mengumpal di antara bagian puli dan juga bagian magnet cloth AC ini, friend. Untuk masterpiece-nya ini masih bagus ya. Jadi masterpiece itu di sini ada bagian ininya, bagian sayapnya, bagian kunci segitiganya, dan di sini masih bagus juga, friend. Jadi ini tidak ada kendala yang benar-benar fatal ya. Jadi ini cuma dikarenakan kotor akibat debu-debu yang menempel dan juga diakibatkan oleh perawatan yang kurang maksimal. Jadi ini mobil second, jarang dirawat. Maka dari itu setelah saya ambil dan saya beli akan saya lakukan perawatan untuk bagian mobil ini, friend. Jadi bisa terlihat ya itu ya. Oke, saya fokuskan. Oke, friend. Jadi ini untuk kendalanya itu bisa terlihat di sini. Untuk puli yang saya putar ini, nah itu ya bisa terlihat. Untuk masterpiece-nya ini ikut berputar dia. Nah, kadang ikut putar, kadang tidak, friend. Bisa terlihat di sini. Nih ya, tuh. Ini dalam posisi AC off ini, friend. Tidak ada aliran listrik dari bagian magnet cloth. Jadi bisa terlihat ini untuk pulinya gerak bebas dan tiba-tiba untuk bagian ini cloth masterpiece-nya ini ikut berputar, friend. Tuh bisa terlihat ya, dia ikut berputar. Nah, ini penyebabnya, friend, yang menyebabkan bunyi bergemuruh ini, friend. Ini dapat menimbulkan panas ya, friend ya, tuh. Bisa terlihat. Jadi ini harusnya tidak ikut berputar ini bagian clothnya ini. Akan tetapi dia masih ikut berputar. Jadi itu ada permasalahan ini. Ini akan menimbulkan gesekan dan juga panas, serta dapat menimbulkan kerusakan yang lainnya bila mana tidak segera diantisipasi di saat melakukan perjalanan maupun di saat sudah sampai di rumah tidak segera diatasi, maka itu dapat menimbulkan penyakit yang lain-lainnya. Ya, itu ya, friend ya. Jadi ini bila mana bagian cloth ini bermasalah seperti ini harus kita bersihkan ya, friend ya. Dan bila mana friend-friend ingin menggantinya, ini agak lumayan mahal. Jadi untuk yang paling murah itu sekitar 500 ribuan, dan bila mana friend-friend ingin mencari yang orisinil dan juga yang bagus itu sekitar 1 juta sampai 1,5 juta. Itu hanya untuk bagian pulinya saja, friend ya, yang bagus. Oke, jadi ini untuk antisipasinya dan juga cara mengatasinya. Jadi ini cukup kita lakukan ini ya. Kita lakukan perawatan. Jadi ini kita bersihkan sampai benar-benar bersih dengan menggunakan WD-40 dan juga semprotan kompresor. Akan tetapi di sini bila mana friend-friend masih terpasang untuk bagian fan belnya, terlebih dahulu dilepas terlebih dahulu ya ini ya. Bila mana ini terkena WD-40 nanti dia akan selip dan juga akan merusak bagian karet ini, akan cepat getas. Maka dari itu dilepas saja di saat friend-friend ingin melakukan proses perawatan, yaitu dibersihkan dengan WD-40. Jadi bisa terlihat ini di tangan saya ini kotor sekali nih, friend. Jadi ini kurang perawatan ini ya. Oke, jadi kita bersihkan saja dan kita rawat sampai benar-benar tuntas untuk bagian cloth AC ini. Oke.
Oke friend, jadi ini tempatnya agak sempit, jadi dimaklumi bila mana dalam segi pengambilan video kurang pas ya. Oke, ini adalah WD-40. Oke, langsung saja kita semprotkan ke bagian puli maupun di bagian masterpiece nya friend. Oke, kita semprot saja. Bila mana sulit, kita semprot saja dari bagian bawah ya. Oke, kita ambil posisi saja dari bagian bawah agar lebih mudah friend. Untuk cara membersihkannya, disemprot sambil diputar-putar untuk bagian pulinya agar kotoran yang berada di dalam selah puli dan juga masterpiece ini bisa keluar dan juga tentunya bisa menetes ke bawah. Bersihkan untuk cloth AC ini sampai benar-benar bersih dan lancar tentunya ya untuk putaran pulinya, agar cloth AC ini benar-benar tuntas dan berfungsi kembali dengan normal. Oke friend, jadi clothnya sudah kita bersihkan ya, dan juga sudah kita semprot. Bisa terlihat di sini untuk putarannya lancar sekali nih friend. Oke, jadi cara bersihkannya kita semprot sambil kita sikat ya, terutama untuk di bagian dalam sini, nyemprotnya dari dalam sini dan juga di bagian clothnya sini, di bagian masterpiece-nya ini ya friend ya. Oke, jadi ini sudah lancar. Dan ini kan basah semua ya. Nanti ini kita semprot dengan menggunakan angin kompresor, dikarenakan bila mana ini langsung kita pasang menggunakan panbel nanti malah selip ya friend ya, dikarenakan ini adalah cairan WD-40. Oke, jadi ini sudah lancar. Oke, kita semprot saja. Oke, jadi ini untuk proses pembersihan saya skip saja dikarenakan ini medianya cukup sempit dan juga untuk pengerjaannya agak rumit ini friend. Oke, yang penting di sini friend tahu untuk kisi-kisinya ya, untuk cara merawatnya dan juga untuk mengantisipasinya. Oke, saya bersihkan dulu, nanti akan saya pasang untuk panbelnya friend. Oke friend, jadi untuk bagian panbel sudah kita lakukan pemasangan ya di sini. Jadi ini tidak saya videokan, mohon maaf dikarenakan ini tempatnya nyelip friend. Oke, untuk setelannya dibuat agak ini ya, agak renggang seperti pada setelan umumnya. Oke, ini sudah kita pasang. Untuk renggangannya itu ini ya friend ya, seperti bagian panbel yang lainnya, ini ke pompa power steering seperti ini ya. Nah ini ya, ada spasinya. Nah seperti itu friend. Untuk cara pasangnya dibuat sedikit longgar, jangan terlalu panteng ya, ada space, ada kekenduran sedikit. Oke, nah seperti ini, jangan terlalu tegang. Nah seperti ini ya, agak lembut. Dan yang ini juga sudah disetel tadi. Mohon maaf bila mana tidak divideokan dikarenakan ini tempatnya sangat nyelip ya. Oke, jadi untuk mengetes ini berfungsi dengan baik atau tidak bagian clothnya, jadi ini akan saya tandai dengan menggunakan tip X ya friend. Oke, saya tandai dulu dikarenakan ini tempatnya nyelip, jadi saya titik dulu ya, lalu kita tes. Oke friend, jadi itu untuk bagian masterpiece nya sudah kita titik ya dengan menggunakan tip X. Jadi untuk ngetesnya itu gini friend, jadi kita hidupkan saja dulu untuk mesin mobilnya. Oke ya, itu sudah kita tandai untuk yang warna putih itu. Oke, kita hidupkan untuk mesinnya. Jadi posisinya itu untuk AC jangan dihidupkan dulu ya. Jadi kita tes, kita hidupkan. Oke, jadi ini untuk AC-nya kita off-kan. Oke ya, sudah off semua blower dan juga AC-nya. Lanjut kita hidupkan untuk mesinnya friend. Oke ya, kita lihat untuk bagian masterpiece-nya. Oke. Oke ya. Oke, untuk bagian masterpiece-nya diam dia friend. Oke friend, jadi kita hidupkan saja untuk bagian AC-nya. Nanti untuk bagian titik di bagian masterpiece itu nanti dia ikut berputar friend ya. Oke, kita hidupkan saja untuk ini ya, untuk switch AC-nya dan juga blowernya. Oke, kita hidupkan. Oke, kita hidupkan. Oke ya, kita hidupkan.
Oke ya, itu. Untuk titik warna putihnya sudah ikut berputar, itu tandanya klutnya sudah berfungsi dengan normal ya friend ya. Oke, tuh ya. Oke, ya mantap friend. Oke, sekian dulu video pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi dengan channel kami. Salam otomotif.